Baik, pada video kali ini kita mencoba untuk instalasi CI atau code igniter. Code igniter yang kita coba di sini versi 3.11 3.1.11 tepatnya seperti itu. Oke, jadi di sini untuk mendownload silahkan buka webnya di codeigniter.com/download. Nanti bisa diklik di sini di menu download, kemudian di sini bisa dilihat jadi CI versi 3.11 ini minimum PHP-nya yang dipakai itu versi 5.6. Jadi silahkan dicek PHP-nya, PHP berapa yang digunakan. Untuk saya di sini saya kebetulan pakai Laragon, itu PHP yang saya pakai PHP 7.2. Jadi seperti itu, jadi minimumnya 5.6. Oke, kalau sudah di sini silahkan diklik download seperti itu. Kebetulan saya sudah download. Nah, nanti kita dapat filenya dalam bentuk zip. Oke, ini dibuka aja downloadannya. Ini downloadnya. Kemudian kita buka file ini, file zip ini. Baru nanti kita masukkan ke dalam root foldernya. Di bagi yang pakai SAM itu lokasi root foldernya ada di SAM htdocs atau SAM htdocs ya. Kebetulan saya di sini karena pakai Laragon, lokasi root foldernya di Laragon www seperti itu. Jadi kalau SAM di SAM htdocs, cari aja folder htdocs. Ini bisa ditarik aja, di drag, kemudian di ekstrak di sini. Kita ganti namanya jadi KPAT. Oke, ini KPAT kita sudah dapat. Jadi kalau kita jalankan nanti di sini localhost, kemudian nama foldernya KPAT. Ya, jangan lupa nanti hidupkan dulu SAM-nya atau Laragonnya biar hidup dua-duanya, Apache dan MySQL-nya seperti itu. Baru nanti dijalankan web CI ini atau code igniter ini. Jadi di CI ini, di webnya ini, kalau sudah seperti ini, kita bisa buka menggunakan Sublime bisa, kemudian text editor yang lain juga bisa seperti Visual Code. Tapi saya mencoba di sini menggunakan PHP Storm. Oke, bagi yang pakai yang lain silahkan sama aja. Oke, ini kita buka. Jadi ini pakai PHP Storm. Kalau pakai Sublime ya tinggal open folder aja seperti itu. Sama ya, sama persis. Di sini enaknya sih kalau pakai IDE nanti banyak tools yang bisa kita gunakan yang lain seperti itu. Jadi selalu ada lebihnya, cuma nanti ya lebih berat untuk penggunaannya, nanti lebih berat, lebih makan RAM. Oke, jadi ini yang CI struktur foldernya nanti seperti ini. Jadi ada application, system sama user guide. Jadi sangat ringan sekali untuk digunakan. Jadi kalau kita lihat di sini propertinya, nah ini cuma 12 mega ya, cuma 11,4 mega seperti itu. Jadi sangat ringan. Apalagi nanti kalau misalkan mau dihapus folder yang ada di sini, jadi ada folder user guide di sini. Ini bisa dihapus sebenarnya karena ini yang besar nih, filenya ini yang besar. Cuma kita biarin aja dulu untuk user guide-nya, nanti bisa kita pakai di lokal. Tapi kalau udah di di hosting seperti itu, udah di publish nanti webnya, ya dihapus saja yang ini. Kalau masih lokal bisa kita gunakan nanti sebagai dokumentasi seperti itu. Oke, untuk yang CI, jadi dia sudah menganut model MPC ya, model view controller seperti itu. Jadi ada yang dianut model view controller. Jadi kita kerjanya nanti cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi di dasar itu cuma ada 4. Jadi yang pertama config, controller, model sama view. Jadi MPC itu model view controller seperti itu. Jadi model, view sama controller yang di sini. Jadi itu kepanjangan dari MPC. Kemudian nanti ada variabel atau folder config di sini, folder config untuk men-setting di awal seperti itu.
Jadi itu fungsi folder config untuk setting awal. Oke, kalau kita lihat di sini di config yang awal di sini ada beberapa konfigurasi yang perlu kita setting di awal, seperti nanti kalau mau pakai database perlu kita setting databasenya seperti itu. Kalau mau pakai nanti yang lain, plugin yang lain nanti yang sudah disediakan, itu perlu kita aktifkan plugin atau library yang ada. Jadi modelnya CI ini dia sudah mempunyai beberapa library bawaan, cuma nanti dia library-nya nggak langsung aktif. Jadi perlu kita aktifkan dulu lewat config, lewat autoload yang ada di sini. Jadi dua tempat ini. Oke, di config di sini bisa kita lihat isinya. Nah, jadi di sini kita perlu setting yang awal itu base URL-nya seperti itu. Di base URL di sini bisa dilihat localhost slash nama foldernya apa. Di sini folder kita kan tadi namanya kpat seperti itu. Jadi nanti kalau di folder yang diekstrak tadi namanya selain kpat ya silahkan, nanti ini sesuai dengan folder yang hasil ekstrak yang ada di root foldernya seperti itu. Jadi kpat di sini kita nama foldernya kpat. Nah, yang lain-lain sebenarnya banyak yang bisa disetting di sini, bahasa, kemudian kalau nanti pakai apa ini komposer seperti itu bisa disetting di semuanya di sini. Cuma kita coba yang sederhana dulu. Jadi yang di sini yang awal kita coba nanti setting awal base URL-nya dulu seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yang lain yang bisa disetting itu di autoload. Nah, jadi di autoload ini, di autoload nanti itu settingnya banyak. Jadi kayak yang saya jelaskan tadi, sebenarnya CI ini dia sudah mempunyai banyak sekali bawaan plugin, cuma pluginnya nggak aktif serta merta, jadi harus diaktifkan, harus dipilih yang mana yang mau digunakan seperti itu. Sebagai contoh di sini package kita nggak pakai package, jadi nggak perlu dipakai. Nah, di sini yang kita pakai biasanya untuk nanti library ini sudah disediakan. Jadi coding-coding yang bisa dipakai ini sudah disediakan library-nya. Misalkan nanti kita mau akses database, berarti kita harus aktifkan library database yang ada di sini seperti itu. Kalau nanti kita mau mengirim email, nanti bisa kita langsung aktifkan email ini seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan ada season untuk login seperti itu, bikin login file atau login ke webnya, nanti kita bisa aktifkan season ini. Jadi di sini yang kita butuhkan, misalkan yang pertama di sini ada database. Kemudian kalau nanti butuh season ya tinggal tulis saja season seperti itu. Tinggal di koma-koma seperti itu. Untuk melihat library yang ada itu bisa di folder system, kemudian di sini ada library. Nah, ini kan library yang tadi yang kita pakai, season, email, encrypt seperti itu, form validation, ini udah ada semua. Di upload juga ada zip, ada untuk bikin zip seperti itu. Semuanya sudah ada di sini seperti itu. Oke, jadi untuk apa setting yang ini, kemudian yang lain di bawah di sini misalkan driver ini bisa kita pakai case-nya tapi nggak perlu. Nah, yang kita pakai nanti ada helper di sini ya. Jadi helper juga sama, jadi bisa dilihat di folder helper, system helper di sini. Ada array helper, cache, captcha helper seperti itu, ini bisa dipakai juga di directory. Form helper ini untuk bikin form seperti itu, text helper banyak sekali. Tapi yang kita gunakan di sini yang sederhana aja dulu, yang awal itu kita pakai URL dulu. URL nanti ini untuk dipakai untuk membuat link. Jadi membuat link yang ada di CI nanti ada cara singkatnya seperti itu. Oke, yang lain di sini bisa aja nanti kita bikinin language. Kalau yang lebih dalam lagi pembahasannya bisa nanti ganti-ganti language-nya atau bahasanya. Oke. Kemudian kalau ada model yang bisa di load di awal seperti itu, ini bisa kita tambahkan model. Tapi kita di sini nggak ngeload model dari awal, jadi kita kosongin aja.
Oke, jadi yang kita rubah tadi itu ada library seperti itu, ada database, kemudian season, kemudian nanti yang kita rubah yang lain ada di helper. Ini helper ini kita ambil satu aja dulu. Nanti kalau mau nambahin helper yang lain ya silahkan, tinggal ditulis saja di sini pakai koma kemudian petik 2 seperti itu. Oke, jadi itu untuk yang awal di sini. Oke. Karena tadi kita akses ke database ya, ini diaktifkan databasenya. Sekarang kalau kita coba akses ke localhost ini lagi, kita enter. Nah, nanti ada keterangan database error. Ini kenapa di error? Karena di sini sudah di setting database, kita mau pakai database seperti itu ya. Tapi di sini di setting databasenya, jadi kita balik lagi ke folder config kemudian database. Di folder databasenya di sini kita belum men-setting. Ini ya panjang sekali keterangannya nih. Ini kita belum men-setting untuk koneksi ke databasenya, itu kita belum setting, makanya di sini ada keterangan error. Jadi real connection access denied. Jadi dia access denied, dia nggak ada username sama password sama databasenya belum ada seperti itu. Oke. Jadi ini sudah biasa dibuat password rootnya username-nya root, kemudian passwordnya kosong untuk saya. Kalau nanti di bagian rekan-rekan nanti ada yang punya password SQL, berarti ditulis passwordnya di sini. Kemudian nama database-nya misalkan kita bikin namanya di sini KPAT. Ini belum kita bikin ya. Kita bikin aja dulu di sini database KPAT. Ini nama database atau DB KPAT. Nah, oke, ini saya pakai Heidi SQL. Silakan kalau mau pakai yang lain juga nggak apa-apa. Jadi di sini silakan bikin dulu database saja DB KPAT. Oke, jadi ini kita sudah punya DB KPAT. Kalau sudah di sini bisa kita refresh. Nah, ini sudah nggak ada error. Jadi kalau udah nggak ada error berarti nanti ini untuk mengakses database sudah nggak ada masalah seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini gimana sekarang kita mau merubah halaman ini seperti itu. Jadi sebenarnya di CI ini sudah ada keterangan di sini, udah dibuatin keterangan. The page you're looking generate dynamically by code editor. Jadi halaman ini udah di generate dinamis dari CI seperti itu. Kalau mau ngedit itu lokasinya ada di application, view, kemudian nama filenya welcome message. Kemudian nama controllernya di sini udah dijelasin juga. Jadi application controller welcome. Nah, kayak gitu. Jadi ini tempat controllernya untuk edit file ini. Untuk edit tampilan itu di folder view. Untuk edit logic atau control nanti di folder controller. Oke. Di user guide di sini bisa kita buka di tab baru aja. Ini user guide-nya lokal, jadi nggak perlu connect ke internet. Di sini bisa dilihat kalau kita klik welcome, di sini ada cara instalasinya, kemudian nanti panjang sekali nih. Di sini ada instalasi, misalkan di sini download installation. Jadi kita langsung ke introduction di sini, getting started. Bisa di next di sini. Jadi CI ini dia gratis, kemudian lightweight beneran, ini memang cepat, kemudian MPC, modelnya MPC, kemudian nanti dia URL-nya gampang dipahamin seperti itu. Oke, jadi kayak gitu model CI itu lebihnya di sana. Ini ada penjelasan di sebelah sini, ada penjelasan apa itu MPC seperti itu, model view controller MPC. Jadi model represent your data structure. Jadi nanti untuk data, semua data yang dari database seperti itu yang setting itu lokasinya di folder model. Kemudian untuk yang view di sini ini untuk nampilin ke user.
jadi nampilin data, kemudian nanti HTML, semuanya itu ada di folder view. Kemudian yang controller ini tentu saja dia ada di tengah-tengah model sama view, jadi dia nanti mengontrol semua alurnya, data ini kemana, view ini kemana, seperti link ini kemana, kayak gitu. Jadi itu fungsi dari controller. Oke. Kalau kita lihat di sini di tutorial awal gimana bikin static page, seperti itu ya. Jadi static page di sini kalau dilihat ada keterangannya. Jadi di sini controllernya, kemudian metodenya, kemudian nanti ada argumen, seperti itu. Argumen itu kayak parameter yang bisa dipakai. Jadi untuk alurnya nanti kita coba, misalkan di sini saya mau membuat nanti satu halaman seperti itu ya. Satu halaman di sini ini kita tutup aja dulu. Jadi di sini sebenarnya mungkin saya jelasin yang ini dulu. Sebenarnya ini halaman ini sebenarnya ada di folder seperti ini. Jadi diaksesnya lewat index dulu. Kemudian di sini nama controllernya welcome, kemudian nama metodenya index. Jadi di sini ada welcome, kemudian ada index. Welcome ini nama kelas di controller, atau bisa aja disebut nama controller. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau kita lihat, jadi di sini sekali lagi ini welcome index, kita coba jalanin, nanti hasilnya sama aja. Yang diakses di sini index.php ini, jadi routingnya memang seperti itu, index.php. Kemudian setelah itu ada welcome. Welcome ini nama controller itu, atau nama kelas yang ada di controller. Kemudian slice lagi index. Index ini nama metode yang ada di dalam kelas di sini. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat semuanya di sini folder controller. Ini ada folder controller seperti itu. Kemudian ada filenya di sini namanya welcome. Nah, welcome kalau kita buka file ini, besarin aja. Jadi ini welcome, kemudian di sini ada fungsinya fungsi index. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ini welcome nama kelas, index nama metode atau fungsi yang ada di dalam kelas itu sendiri. Bisa dihapus nih. Seperti itu. Jadi welcome nama kelasnya, index ini nama metodenya. Kalau di sini saya buat misalkan lain lagi ya, public line misalkan namanya. Kemudian di sini kalau echo biasa seperti itu, echo contoh lain misal. Jadi untuk mengakses ini biar dia keluar di browser contoh lain, caranya nanti tinggal di sini kita mengaksesnya, kelasnya tetap sama, cuma nama metodenya kan yang beda. Nama metodenya sekarang line. Jadi di sini tinggal ditulis line. Line itu nama sini. Nah, jadi line itu seperti itu. Enter. Nah, jadi yang keluar nanti contoh line. Oke, seperti itu. Kalau nanti misalkan kita buatin lagi contoh, misalkan seperti itu. Echo contoh lagi apa ya, metode contoh, misal kita buat seperti itu. Jadi untuk aksesnya di sini nama metodenya dilihat, contoh namanya, berarti nanti di sini welcome nama kelasnya, ini nama metodenya contoh, nama metodenya itu. Jadi kalau kita enter di sini sudah kelihatan metode contoh yang dicetak dari sini. Jadi metode contoh itu dicetak dari sana. Baik, gimana kalau yang lain di sini ada apa namanya? Ada parameter yang di parsing seperti itu. Misal di sini kita pakai contoh 23 misalkan ya.
kita maunya nanti 23 ini dicetak di sini, contoh 23 misalkan seperti itu. Jadi kalau saya enter ini belum ada apa-apa. Tapi nanti kalau diambil ini cara ngambilnya itu tinggal dipakai param misalkan seperti itu untuk parameter. Nanti tinggal di titik aja di sini, titik dolar param. Jadi ini ngambil parameter yang ada di sini, yang diparsing di sini. Contoh ini nama method sekali lagi. Kemudian 23 ini parameter. Kalau saya enter nih, nah ini udah 23 seperti itu. Ini sama kalau ngarang-ngarang aja semuanya tinggal diambil seperti itu. Oke. Jadi mungkin saya ulang lagi. Jadi di sini ini penting sekali, sangat penting untuk dipahami cara mengambil atau cara mengakses controller melalui URL yang ada di CI. Jadi yang pertama di sini ini namanya base URL kita. Jadi base URL-nya di sini seperti itu. Kemudian ditambah routingnya ke index. Ini memang bawaan dari CI seperti itu. Jadi ini base URL ditambah index. Kemudian nanti slice-nya ini, jadi garis miringnya nanti welcome. Yang pertama ini garis miring setelah index ini. Nanti welcome ini sekali lagi nama controller yang ada di folder controller. Jadi controller welcome seperti itu, ini namanya. Kemudian setelah welcome di sini ada metodenya. Metodenya namanya contoh seperti itu. Method itu nama fungsi yang ada di sini. Public function contoh seperti itu. Jadi di sini metodenya contoh. Nah, kayak gitu. Jadi nama kelas, nama fungsi atau nama metode. Metode sama fungsi itu sama ya. Jadi seperti itu, nama metode, nama kelas. Nama kelas, nama metode. Nah, seperti itu. Jadi nanti dipahamin yang ini. Misalkan di sini ya. Kalau di sini saya salah ketik contoh misalkan seperti itu. Kalau di enter nanti ada keterangan page your request not found. Jadi dia nggak tahu nanti di kelas welcome ini kan nggak ada method atau nggak ada fungsi namanya contohi seperti itu. Jadi di sini nanti ada keterangan dia page-nya not found. Nah itu fungsinya perlu kita pahamin yang ada di sini. Kalau contoh, nah nanti ada keterangan di sini. Jadi dia di sini kalau memang ada argumen yang harus wajib ada seperti itu ya harus diisi argumennya atau parameternya di sini harus diisi seperti itu. Oke, jadi parameter yang perlu tadi diisi di sini kalau memang di sini ada parameter ya wajib diisi seperti itu. Tapi nanti kalau semisalkan ini nggak mau bisa nggak diisi bisa dipakein seperti ini sama dengan null seperti itu, ini bisa. Jadi kalau kita nanti kosongin di sini parameternya tetap dia bisa kosong seperti itu. Di defaultnya di sini kita tambahin 0. Tapi kalau nanti wajib diisi berarti di sini hilangin aja sama dengan 0-nya ini. Oke. Jadi seperti itu untuk ngambil data dari URL, kemudian untuk mengakses controller sama method yang ada di sini. Jadi sekali lagi ini nama controller, ini nama method. Bisa aja nanti nama kelas, nama method. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah arahnya di URL ini setelah indeks ini semuanya ngarah ke controller yang ada di sini kayak gitu. Oke, jadi selain ini kan kita cuma nampilin data lewat controller aja kan seperti itu. Tapi nanti kita bisa juga nampilin data dari file PHP yang ada di folder view. Jadi dia pisahin antara logiknya dengan presentationnya atau view-nya di sini. Nah, contoh di sini misalkan nanti bisa dilihat di file di method index ini. Di method index di sini kan dipakai this load view. Nama filenya welcome message. Jadi this load ini ngambil dari folder mana, itu aja, gampangnya seperti itu. Jadi cara bacanya gampang sekali seperti itu aja biar lebih enak dibaca. This load, jadi this load ini nanti load atau ngambil dari folder apa di sini. Nah, di sini contoh yang view. Nanti kalau kita udah ke model, this load bisa nanti ke model seperti itu. Jadi nanti kita bisa ngambil dari folder model, nama modelnya apa seperti itu.
itu di sini. Nah, tapi karena ini view, ini untuk tampilan aja dulu. Jadi this load view, jadi ini ngambil dari folder view seperti itu. Nama filenya welcome message. Nah, oke, gimana kalau kita coba di contoh ini sekarang? Contoh ini misalkan kita pakai this load view, nama folder, nama filenya misalkan welcome message. Jadi welcome message di sini bisa kita hapus. Kalau kita akses sekarang nama kelasnya sekali lagi welcome. Kemudian di sini contoh ini nama metodenya atau nama fungsinya, metode atau fungsi ya samanya. Jadi ketika di enter, nah nanti dia nampilin seperti halaman awal yang kita lihat tadi. Kayak ini kan, localhost kpat index.php welcome index. Nah, ini sama dengan yang di sini. Jadi bisa diperhatikan, ini nama metodenya contoh, ini nama metodenya index seperti itu. Ini. Oke, gimana sekarang kalau kita bikin misalkan di sini di view ini, kita coba bikin satu halaman PHP ya. Bahasanya bahasa PHP. Di new file di sini misalkan v contoh misalkan namanya .php, jangan lupa. Jadi di sini ada v contoh.php. Ini silahkan dibuat aja file PHP biasa. Misal di sini ada contoh yang mau ditampilkan seperti itu. Ini misalkan namanya contoh. Biar kelihatan aja H2 halaman contoh. Misal seperti itu. Jadi ini sekali lagi lokasinya di folder view, nama filenya v contoh. Gimana caranya sekarang kita akses dari fungsi contoh ini? Jadi caranya nanti tinggal disload dari folder view. Jadi ambil dari folder view, nama filenya v_contoh. Ini nggak perlu ditulisin .php ya. Jadi sudah di set sama CI. Jadi kita cuma ngeset nama filenya aja, v contoh. Jadi kalau kita coba di sini welcome contoh, nama metodenya kita enter. Nah, ini dari halaman contoh. Kalau kita lihat source code-nya, klik kanan nanti view page source. Nah, jadi ini halaman HTML sekarang. Kalau yang tadi kan yang di sini misal yang lain ini misalkan metode lain ini. Nah, kalau ini nanti dia bukan HTML tapi dia cuma echo dari sini aja, contoh lain. Kalau ini kan tadi kita load view-nya dari v contoh namanya, seperti itu. Nah, jadi yang di sini kita load-nya dari controller. Oke. Jadi nah, biar lebih paham lagi, kita bisa bikin sekarang contoh controller baru biar gak di welcome aja. Ini misalkan kita bikin satu controller baru, create file, misalkan namanya, nama controllernya misalkan awal, misalkan seperti itu, awal.php. Untuk controller ini bentuknya kelas seperti itu, kayak di welcome ini. Jadi bisa di copy ini. Nah, ini bisa kita copy atau bisa dibuat seperti ini. Jadi kelas itu kelas, kemudian namanya di sini awal. Awal ini jadi untuk bikin kelas aturan itu nama kelasnya harus sama dengan nama filenya, itu aturan dasarnya seperti itu. Kemudian karena ini controller di extend, jadi kita ngambil dari CI controller. Nah, kayak gitu. Jadi karena dia termasuk controller di sini, berarti dia harus extend ke CI controller. Ini memang bawaan dari CI-nya, jadi nggak perlu dipikirin. Kemudian nanti ada metode yang kita pakai, misalkan seperti itu. Jadi metodenya di sini misalkan kalau pakai index ya, public function index.
index seperti itu. Kemudian nanti metode ini misalkan dia ngeload ke tadi this load view, nama viewnya v contoh, misal seperti itu. Jadi v contoh berarti untuk mengakses ini sekarang caranya localhost, kita tutup aja, index php, di sini awal slash index seperti itu. Jadi awal ini nama controller, ini nama method. Sekali lagi, awal ini nama controllernya, kemudian nama metodenya apa, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk mengakses ini berarti nanti awal slash index, seperti itu aja. Nah, itu bisa dipahami seperti itu. Oke, kalau kita set di sini awal, kita enter, nanti bakalan tampil bakalan tampil halaman HTML dari v contoh yang sudah kita buat yang ada di sini. Kalau mau lihat lagi, misalkan ada table di sini, table trdd 3 misalkan seperti itu. Ini kita coba bikin misalkan bordernya 1 biar kelihatan, nomor, nama, misal ya, misal alamat seperti itu. Jadi ini kalau kita akses sekarang, nah kelihatan kan ada tabel yang ada di sini. Jadi ini semuanya dari halaman v contoh. Oke, itu untuk dasar CI. Jadi bisa dicoba pahamin dulu seperti apa alur MVC yang ada di CI. Jadi semuanya nanti kita ini belum masuk ke model, jadi untuk mengakses database nanti kita masuk ke model, tapi kita coba di controller sama view dulu. Jadi alurnya cuma dari controller nanti ngeset di sini, kemudian nanti dia ngapain, controller ini ngapain di sini, dia ketika diakses index dia nanti bakalan ngeload atau ngambil dari folder view, nama filenya v contoh seperti itu. Jadi silakan dicoba dipahamin.